Shalom adik-adik, welcome to Starskid GBI Salemba. Sebelum ibadah, ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah mandi ya dan berpakaian yang nyaman dan rapi. Yang kedua, pilih ruangan yang tenang supaya kalian bisa fokus beribadah. Yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, meskipun kita beribadah secara online, tapi Tuhan tetap hadir loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom Papa. Shalom Papa Oma. Shalom Kak Gebi. Shalom Kak Joker. Apa kabarnya Kak? Luar biasa dong pastinya Kak. Nah, adik-adik juga di rumah pasti luar biasa nih. Ayo adik-adik yang masih jalan-jalan, yang masih lari-lari, duduk tenang. Kita mau siapkan hati kita mau beribadah, nyembah Tuhan lebih lagi. Sebelum itu mari sama-sama kita bersatu di dalam doa adik-adik. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak untuk hari ini Bapak. Engkau sudah memberikan kami kesehatan Bapak, Engkau masih memberikan kami kekuatan Bapak. Bapak, saat ini kami ingin memuji menyembah Engkau Bapak. Biarlah Engkau yang bertata atas puji-pujian kami Bapak. Bapak, biarlah Engkau menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord. Oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Oh, mari kita sembah Dia adik-adik. Ora laba ya shandara laba 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 laba. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya la 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 la. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Kami bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Ayo adik-adik, kita mau semangat. Ayo bangkit berdiri dulu. Kak Gaby, ada yang kelupaan gak nih? Kayaknya biar mereka semangat kita harus yel-yel nih Kak. Yel-yel betul Kak. Ayo adik-adik, kita mau yel-yel. Kita mau siap-siap nih yel-yel. 1, 2, 3. Sekolah Minggu GBI Salemba. Jai, 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 jai. Sukacita, sukacita. Hui, 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 hui. Yes, 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 yes. Tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah pasti udah siap banget nih kan untuk memuji nama Tuhan. Iya, mari kita sama-sama kita bangkit meloncat-loncat. berdiri. Buat adik-adik yang di rumah yang masih duduk-duduk, kita harus semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Iya, jangan ada yang duduk-duduk lagi ya. Semuanya bangkit berdiri. Oh, sukacitaku, pam 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 saja ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 saja ku jumpa Yesusku. Oh,
Masih semangat kan adik-adik untuk memuji Tuhan? Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Haleluya. Oke adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati, kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh silakan duduk. Kita tenangkan hati kita tenangkan diri kita mau siapkan hati mendengar firman Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan,
menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari sama-sama adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, Bapa. Bapa, biarlah firman, biarlah apa yang kami dengarkan pada hari ini, Bapa, bisa kami tanam dalam kehidupan kami, Bapa, dan kami bisa melaksanakan firman itu, Bapa, di keseharian kami, Bapa. Terima kasih, Bapa, terima kasih, Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, Amin. Hari-hari ini banyak orang-orang sedang mengalami rasa ketakutan. Ketakutan masalah masa depan, ketakutan masalah hal ekonomi, keuangan, termasuk adik-adik. Shalom adik-adik. Bagaimana kabar setiap adik-adik di rumah? Kakak yakin dan percaya kalian dalam kondisi baik, sehat, tak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus memberkati kalian. Adik-adik, hari-hari ini banyak orang-orang yang sedang mengalami rasa ketakutan. Ketakutan dalam masa depan, ketakutan dalam hal ekonomi, keuangan, termasuk anak-anak. Kakak mau tanya nih buat setiap adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik pernah mengalami rasa ketakutan nggak ya? Nah, hari ini kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Raja Yosafat. Firman Tuhan hari ini berjudul Kemenangan Raja Yosafat. Mari adik-adik, kakak ajak kalian
untuk memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan ini. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Raja Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Apa yang terjadi adik-adik terhadap Raja Yosafat? Raja Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Apa yang terjadi adik-adik? Lalu Raja Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Adik-adik, pada saat Raja Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, ada salah seorang berdiri, adik-adik, yaitu yang bernama Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi oleh Roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru begini adik-adik, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Lalu adik-adik, berlututlah Raja Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya, pagi-pagi, mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Raja Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Lalu pulanglah sekalian orang-orang Yehuda dan Yerusalem dengan Raja Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh
musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Adik-adik, kakak mau kasih tahu nih, kalau adik-adik merasakan ketakutan, biarlah adik-adik belajar seperti Raja Yosafat. Apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Yaitu yang pertama, datang kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Dan yang kedua, belajar percaya akan rencana Tuhan yang luar biasa buat setiap adik-adik. Nih, kakak ada satu ayat nih buat setiap adik-adik yang ada di rumah, yaitu yang terdapat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11 yang berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yuk adik-adik, sekarang belajar takut akan Tuhan dan belajar percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa nih buat setiap adik-adik yang ada di rumah nih, yaitu masa depan yang penuh harapan. Sekarang kakak mau kasih nih satu ayat lagi. Ini ayat hafalan adik-adik. Ya, ini ayat hafalan adik-adik ya, yang terdapat di dalam Mazmur 115 ayat yang ke-11. Ya, kakak ulangi lagi ya. Ini ayat hafalannya adik-adik, yaitu yang terdapat di dalam Mazmur 111 ayat yang ke-11. Berbunyi demikian. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Kakak ulangi ya. Mazmur 115 ayat yang ke-11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Salam teman-teman, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Nanti minta diajarin mama papanya ya untuk scan barcode. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami sudah beribadah ya Tuhan. Sekarang kami mau memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami agar persembahan kami bisa memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Shalom teman-teman, saatnya untuk memperkatakan Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penyuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan pergi memenangkan jiwa. Dan yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, puasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa ya selalu memperkatakan Pentakosta ketiga. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Salam dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bernaung dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya
Ia akan melindungi engkau di bawah sayap yang kau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit menular yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terampuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kuangkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular gagak. Sungguh hatinya malaikat kepadaku, maka aku akan menunjukkannya dan akan membenci, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan meninggalkannya. Dengan panjang umur akan kupindahkan dia dan akan kupeliharakannya kepadanya keselamatan kepadaku. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita ambil sikap berdoa dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat GBI Salemba. Berkatilah GBI Salemba, tuntunlah GBI Salemba sepanjang tahun ini, supaya GBI Salemba menjadi berkat bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, hari ini kita mau berdoa, Tuhan berkati bangsa ini Tuhan, dan Presiden Tuhan, dan Wakil Presiden, dalam nama Tuhan Yesus kami beramin. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, jauhkan mereka dari COVID-19 virus corona, lindungi mereka dan berkati pekerjaan mereka, bungkus mereka dengan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan, terima kasih buat ibadah kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang berkati kami sepanjang minggu ke depannya Tuhan, sepanjang hari ke depannya Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai kami senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah doa mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.